tahu susuk ya? Bukan yang ditaruh di sini. Susuk itu kembalian. Saya nggak punya susuk. Saya nggak punya kembalian. Saya bilang nggak usah kembalian, Bu. Bener ini, Pak. Iya, nggak kebanyakan. Enggak, Bu. Bismillah. Saat itu lampu udah hijau. Saya jalan. Saya di spion, Pak. Melihat bagaimana ibu itu mencium uang 10.000. Jangan tanya ya, hukum fikihnya nyium uang kayak apa? Bukan itu maksudnya. Tapi yang kita ambil menjadi sebuah pelajaran itu ternyata Allah memberikan kepada beliau sebuah hati yang gampang bersyukur. Walaupun cuma 10.000 itu pun sudah cukup menjadi alasan besar bagi beliau untuk bersyukur kepada Allah. Maaf ya, kita ini kadang-kadang di kantong kita ada 50.000, kita biasa. Kadang-kadang di kantong kita ada 200.000, kita biasa aja. Kadang-kadang di kantong kita ini ada 500.000 belum di rekening kita. Mungkin ya, mungkin ada 30 miliar, 40 miliar, tapi kita tampak biasa. Nah, kita khawatir kalau kita nggak melatih setiap waktu, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim, bahwasanya Allah kalau memilih hati, Allah jadikan hati yang Allah pilih itu gampang untuk melihat sesuatu yang menjadikan dia bersyukur. Dan inilah yang menjadikan kita khawatir, kalaulah uang yang kita miliki, uang merah yang ada di dalam kantong kita, tapi kita merasa tidak bersyukur karena baru 100.000, nah kita khawatir. Jangan-jangan hati kita belum dipilih oleh Allah untuk bersyukur kepadanya. Mari kita belajar, Pak. Hikmah itu kita bisa temukan dari mana saja. Peristiwa yang saya lihat dari tukang ngamen, seorang ibu itu hikmah namanya. Hikmah itu barang hilang bagi orang yang beriman dan kita bisa menemukannya dari mana saja. Kita belajar dari tukang ngamen seorang ibu di daerah Jogja. Pada perempatan lampu di jalan. 10.000 sudah cukup baginya untuk betul-betul bersyukur. Diciumin uang itu. Mungkin setelah itu juga di pinggir jalan mungkin dia bersyukur berkali-kali sama Allah. Padahal kita 5.000, 10.000, 100.000. Kadang-kadang malah kita diam seakan-akan belum bersyukur kepada Allah. Karena terlalu besar definisi nikmat yang menjadikan kita baru bisa bersyukur. Kalau sudah dapat 100 juta baru kita syukur. Kalau sudah dapat 300 juta baru kita bersyukur. Semoga Allah menjaga kita dari sifat hati yang tidak dipilih oleh Allah untuk bersyukur kepadanya. Semoga setiap motor kita, semoga setiap sepeda kita, semoga makanan yang ada di dapur kita selalu menjadikan kita, saya bersyukur ya Allah atas apa yang Kau berikan kepada kehidupan kami. Inilah yang menjadikan kita bersyukur. Makanya akhirnya para ulama mengatakan ada sebuah perbandingan. Kamu mendapatkan harta yang banyak tapi kamu syukuri jauh lebih baik daripada kamu mendapatkan harta tapi kamu tidak mampu bersyukur. Semoga setiap apa yang Allah berikan kepada kita selalu menjadikan kita bersyukur. Amin. Seluruh jamaah Bapak dan Ibu yang semoga kita senantiasa dijadikan keluarga. Ada 4 perkara, kalau kita belajar dari doanya Nabi SAW, 4 perkara ini harus kita enyapkan dan hilangkan pada kehidupan kita. Kehidupan kita tidak akan lapang dan tidak akan bahagia selama 4 perkara ini ada pada kehidupan kita. Kalau 4 perkara ini masih nempel pada kehidupan manusia, dimanapun dia berada, maka dia tidak akan bahagia. Hatinya tidak akan lapang, jiwanya tidak akan bersih selama 4 perkara ini masih dia miliki pada kehidupan. Apa 4 perkara yang bisa membuat rumit kehidupan kita? Dan seluruh masalah kehidupan manusia itu selalu ada kaitannya dengan 4 perkara ini. Kalau tidak yang pertama, ya yang kedua. Kalau tidak yang kedua, yang ketiga. Kalau tidak yang ketiga, yang keempat. Apa perkara yang betul-betul membuat rumit dan berantakan kehidupan kita? Dan itu dituangkan oleh Nabi ketika Nabi itu berdoa semoga beliau terhindar dari 4 perkara ini, sekaligus pula mengajarkan kepada kita. Maka ini termaktub dalam salah satu doa yang sangat terkenal yang sering pula kita lafadzkan, sering pula kita ucapkan. Nabi itu berdoa ketika meminta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa nafsin la tashba. Nabi itu berlindung diri dari 4 perkara. 1, beliau berlindung diri dari ilmu yang tidak bermanfaat.
Yang kedua, hati yang tidak pernah khusyuk. Hatinya itu jasadnya di mana, pikirannya ada di mana. Yang ketiga, yaitu dari doa yang tidak pernah dikabulkan oleh Allah. Dan yang keempat, beliau meminta perlindungan supaya beliau diberikan perlindungan dari nafsu yang tidak pernah merasa kenyang. Kita kalau memperhatikan 4 doa ini yang diucapkan, bisa nggak di bawah dulu? Kalau kita memperhatikan doa ini, maka doa ini memiliki kaitan erat pada kehidupan manusia. Karena apa? Tidak ada masalah yang ada pada kehidupan manusia selalu kecuali berkaitan dengan 4 perkara ini kalau kita perhatikan secara seksama. Contoh, sekarang orang gampang berzina, berselingkuh. Bahkan kita mendapati katanya, sekarang lagi musim perselingkuhan. Musim kok perselingkuhan? Musim itu duren gitu ya. Kayak lebih enak. Kalaulah terjadi begitu gampangnya laki-laki dan perempuan berzina, apa hubungannya dan apa kaitannya? Kaitannya adalah dari nafsu yang tidak pernah kenyang. Ketika tidak mencukupkan dari perkara yang halal. Kita juga pernah dikagetkan dengan musim korupsi. Tidaklah terjadi korupsi kecuali kaitannya dengan nafsu yang tidak pernah kenyang. Kita mendapati tentang bagaimana terjadinya masalah dalam kehidupan kita. Ada kaitannya tentang doa kita yang tidak dikabulkan oleh Allah. Sampai akhirnya masalah kita berlarut-larut. Berapa banyak orang yang mereka terlilit utang, mereka berdoa. Tapi ternyata doa mereka tidak terdengar oleh Allah sampai akhirnya menjadi pemicu masalah pada kehidupan mereka sampai mereka sebagian ada yang mati bunuh diri. Bahkan hari ini yang sedang viral di Jakarta, korban pinjol sudah mencapai angka di atas 1 triliun. Masya Allah Pak. Yang terlilit masalah pinjol Pak. Maka bisa jadi itu ada kaitannya dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Mereka sebagian sudah tahu bahwasanya itu riba, tapi tetap mengambil uang riba. Yang kedua, bisa jadi mereka berdoa supaya mereka segera membayar utang, tapi doa mereka tidak dikabulkan oleh Allah. Kita mendapati ada banyak orang hari ini kena mental illness. Mental illness, sebagaimana riset dari Kementerian Kesehatan sudah mencapai angka 23 juta depresi dan frustasi. Ada kaitannya dengan hati yang tidak pernah khusyuk. Jadi betul, kalau Rasulullah itu memilih 4, maka Rasulullah memilih 4 bukan hanya karena terfikir langsung beliau berdoa. Tapi ketika Nabi berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa du'ain la yusma wa nafsin la tashba, itu karena betul-betul beliau adalah orang yang paling paham tentang kehidupan dan tidak ada orang yang paling paham tentang hakikat kehidupan kecuali adalah Rasulullah. Lah inilah yang menjadikan kita akhirnya mengerti. Oh, salah satu di antara problematika besar dalam kehidupan yang kalau kita tidak menghilangkannya, itu akan menjadi bertubi-tubi masalah pada kehidupan kita. Yaitu adalah doa yang tidak terdengar dan tidak diistijabah oleh Allah. Ini loh yang menjadikan kita. Kenapa kita harus mempelajari tentang doa? Kenapa kita menghadirkan kembali dan mengaktualisasi kembali tentang doa? Padahal doa merupakan satu pelajaran yang sudah kita peroleh semenjak kita kecil. Dan sudah diajarkan orang tua kita dan guru TPA kita semenjak kita di bangku SD. Tapi kenapa kita harus belajar kembali doa? Dan kenapa setiap para ulama terdahulu dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, mereka semuanya memiliki buku fikih tentang masalah doa dan memiliki karangan tentang doa? Karena ketika kita memperhatikan doa, separuh kehidupan kita selesai. Kalau kita sudah memperhatikan bagaimana doa kita bisa dikabulkan oleh Allah. Coba Pak, kalau ada ibu doanya sudah mustajab, bukankah yang paling bahagia anaknya? Kalau ada seorang suami doanya mustajab, bukankah yang paling bahagia itu istrinya? Kalau ada seorang anak mendapati doanya mustajab, bukankah orang tuanya menjadi orang tua yang paling bahagia setiap dia berdoa Rabbi firli wali walidayya langsung nembus kepada orang tuanya? Maka itulah yang menjadikan kita faham. Kenapa doa disebut sebagian inti dari kehidupan ibadah? Bahkan Rasulullah mengatakan ad-doa'u mukhul ibadah. Doa itu intinya ibadah. Karena separuh kehidupan kita itu berkaitan dan berhajat kepada doa.
Makanya setiap apapun yang kita jumpai pada kehidupan kita ada doanya. Sampai urusan membuka pintu masjid, sampai urusan menutup pintu masjid, sampai urusan ketika kita ke kamar mandi, sampai urusan kita mendatangi istri kita pada waktu syahwat sedang memuncak di ubun-ubun kepala seorang suami, maka itu pun ada doanya. Karena apa? Kalau kita, Pak, hubungan langit kita kepada Allah sudah lancar, apa yang menjadi problem pada kehidupan kita? Tidak akan membahayakan problem apapun yang dijumpai selama doa kita menjadi doa yang selalu dikabulkan oleh Allah.